Kepala sebuah perusahaan ekspedisi kargo super besar, yang menempati peringkat 5 besar dunia dalam volume kargo pada rute Asia AS, menyampaikan malam ini, tanggal 3, bahwa tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Akibatnya, perusahaan telah menerima pemberitahuan dari stasiun luar negerinya bahwa banyak pengiriman dari China yang telah dimuat meminta untuk membatalkan ekspor. Beberapa perusahaan di Vietnam juga melaporkan hari ini bahwa mereka telah membatalkan pengiriman. Diperkirakan sejumlah besar ekspor ke AS akan dibatalkan dalam beberapa hari mendatang. Pasar pengiriman peti kemas kini terdampak parah. Saat ini, semua bergantung pada apakah kunjungan Trump ke China pada akhir April dapat membawa terobosan. Perusahaan mencatat bahwa Vietnam awalnya memperkirakan tarif antara 25% hingga 30%, namun ternyata mencapai hingga 46%. Pada titik ini, satu-satunya pilihan adalah menangguhkan pengiriman. Perusahaan telah menginstruksikan stasiun-stasiunnya di Asia untuk menyelidiki bagaimana 15 pelanggan lokal teratas berencana merespons tarif tersebut. Perkiraan saat ini menunjukkan bahwa volume kargo akan turun sebesar 30% hingga 40%, dan tarif angkutan pasar diperkirakan akan turun secara signifikan. Namun, perusahaan pelayaran juga telah memangkas jadwal pelayaran secara agresif di rute pantai timur AS, 2 pelayaran mingguan telah dikurangi menjadi 1, dan 2 pelayaran mingguan lainnya kini hanya beroperasi setiap 2 minggu sekali. Ketua dari perusahaan pengumpulan kargo OTC non-terdaftar lainnya, yang memiliki pendapatan tahunan puluhan miliar, menyatakan bahwa dampak dari tarif timbal balik diperkirakan akan signifikan. Diskusi internal perusahaan mengindikasikan bahwa meskipun Trump telah mengumumkan tarif untuk berbagai negara, rincian implementasinya masih belum jelas. Situasi saat ini sangat kacau, dan para pelanggan tidak dapat merespons tepat waktu. Beberapa pengiriman mungkin perlu disesuaikan sementara sebagai langkah penanggulangan untuk barang yang sudah dalam pelayaran. Importir AS diperkirakan akan menderita kerugian besar. Periode penurunan signifikan dalam pengiriman ke AS diperkirakan akan berlangsung hingga aturan dagang yang baru terbentuk. Ketua tersebut percaya bahwa penyesuaian rantai pasokan bukan lagi menjadi perhatian utama, karena begitu banyak negara kini dikenakan tarif sehingga para produsen tidak memiliki tempat untuk relokasi. Tarif Thailand adalah 37%. Taiwan dan Indonesia masing-masing 32%, India 27%, Korea Selatan 26%, Jepang 24%, dan Meksiko relatif rendah, yaitu 20%. Namun, AS telah meminta Meksiko untuk memberlakukan tarif 25% atas barang dari China daratan dan memberlakukan sanksi ketat terhadap pemalsuan asal barang, sehingga menyulitkan upaya menghindari tarif. Kontrak jangka panjang tahunan yang baru untuk rute AS dijadwalkan dimulai pada bulan Mei, bertepatan dengan penerapan tarif timbal balik. Perusahaan-perusahaan kargo super besar memperkirakan bahwa selama hingga 7 bulan tahun ini, tarif pasar spot mungkin akan berada di bawah tarif kontrak tetap, yang akan menyebabkan penurunan signifikan dalam keuntungan perusahaan pelayaran peti kemas. Sinopac Investment Consulting memperkirakan bahwa pendapatan dari rute Amerika Utara menyumbang masing-masing sebesar 42%, 38%, dan 29% dari pendapatan Evergreen, Yang Ming, dan Wan Hai.